luar biasa. Alhamdulillah, saya bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian dan saya Yayasan Karyawan bahwasanya telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk melaporkan pembahasan kepada Bapak Ibu semua guru non-BK tentang tugas BK hebat yang mana pada bulan lalu telah saya ikuti pelatihannya atau praktek di Bogor kemarin. Dimana pada waktu itu kita semua menjadi pendekar Bapak Ibu untuk mengikuti belajar di Padepokan selama lebih kurang 4 hari. Jadi saya di sini cuma menginformasikan kepada teman-teman semua semuanya bahwa saya sebagai pendekar di sana untuk mempelajari 7 jurus BK hebat. 7 jurus BK hebat itu adalah yang pertama adalah kenali potensi, yang kedua adalah emosi, yang ketiga adalah pembangunan resiliensi, yang keempat adalah jaga konsistensi, yang kelima adalah jalin koneksi, yang keenam adalah menjaga kolaborasi, yang ketujuh adalah menangkap situasi. Nah, itu semuanya Mendiri tak kuat, tumbuh di lingkungan siap, bersamaku yang hebat, dan bercanda, mendiri dan jurus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi, menjalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menangkap situasi. Setiap awal dan hebat, menjiwa menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama kita wujudkan, mendiri dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, menjalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menangkap situasi. 7 jurus BK hebat, bersama semakin hebat. 7 jurus BK hebat, 7 jurus akan kuingat. kami dilakukan untuk mengisi LMS itu dilakukan dengan 2 jurus wajib diisi kepada siswa 2 jurus. Di sini saya memilih jurus pertama yaitu kelola emosi. Kenapa? Di sini saya memilih 2 jurus yaitu jurus pertama kenali potensi dan jurus kedua kelola emosi. Namun untuk bagi Bapak Ibu guru sekalian, saya ingin menjelaskan tentang kelola emosi yaitu jurus 2 Bapak Ibu. Karena kita sebagai guru mungkin atau bukan mungkin lagi sering menghadapi emosi ya Bapak ya. Dalam menghadapi situasi kita dalam pembelajaran. Nah, untuk pengelola emosi ini, jika kita bahas bersama-sama mungkin kita waktu dan pendidikan, kita juga punya banyak kesibukan dan juga Bapak Ibu ada pelajaran. Saya cuma ingin berbagi aja tentang jurus 2 ini yaitu jurus kelola emosi. Membagikan kertas Bapak Ibu tentang kelola emosi. Memberikan sebuah cerita ya, Ibu ini ada tanya ceritanya seperti ini Bapak Ibu ya, sebenarnya Bapak Ibu ya, tapi gimana respon emosi Bapak Ibu tentang cerita ini ya, silakan. Tapi respon emosinya bisa ditumpahkan di kertas tersebut, mau lecet atau mau kemana atau mau bagaimana, itu adalah respon emosi yang ada pada diri Bapak Ibu sekalian masing-masing. Ceritanya seperti ini Bapak Ibu. Pagi itu Bapak Ibu guru pergi berangkat ke sekolah dengan mengendarai sepeda motor. Jadi sebenarnya
digantung ke sepeda motor itu. Nah setelah itu beberapa meter sebelum sampai ke sekolahan, motor bapak ibu mogok, sehingga barang aja yang tadi udah disiapkan itu tergeser. Nggak tahu kemana, ada di jalan atau ketinggalan di mana. Nah, sehingga bahan aja tersebut nggak tahu hilang. Nah, setelah itu sampai di sekolahan, kelas, belum ada emosinya, belum ada respon emosi. Setelah di kelas, bapak ibu guru menemukan murid yang datang terlambat. Udah bahan ajar yang sudah disiapkan mau ngajar hilang, terus dorong sepeda motor karena sedikit lagi udah nyampe, jadi dorong. Mendorong sampai ke sekolahan. Sampai di sekolahan menemukan anak yang datang terlambat dengan cuek, langsung duduk di bangku tanpa ini bisa main dulu. Itu ada responnya. Responnya ada yang itu robek. Responnya ya. Setelah sekali itu, anak tersebut duduk dan kita ibaratnya ada somasi ya, itu terlambat atau bagaimana. Terus kita udah pasti sama anak tersebut kita pasti emosi kita muncul, tapi itu dituangkan di kita sebagai guru, nanti kita bahas. Setelah itu ada yang ngetuk pintu kelas, emosi pintu kelas. Ternyata pamannya anak tersebut yang telat yang tadi pintu yang langsung duduk aja, yang sudah ketemu. Datanglah pamannya di pintu kelas dengan ngomong kepada kita bahwa ibunya si anak yang tadi yang telat yang lagi sakit bawa ke rumah sakit. Dia menjemput, pamannya menjemput anak tersebut untuk dibawa pulang ke rumah sakit. Dan apa yang dibawa paman tersebut selain dia menjemput anak yang telat tadi, kata-kata itu si Dodi tadi, pamannya membawa sebuah rantau yang mana rantau tersebut adalah bahan ajar yang tadi kita cari, kita gerak dan diserahkan kepada kita bahan ajar yang dilakukan. Namanya katanya dia menemukan dan kopi. Nah dari tadi pengalaman yang saya ceritakan, mungkin Bapak Ibu pernah mengalami yang baik dalam masa lalu. Nah coba tunjukkan respon Bapak Ibu ini. Ini ya. Oh ya. Terus Pak ada kesel. Sebenarnya masih bisa emosi. Tadi saya udah tahu dulu. Anak dulu. Bisa dipecet. Apalagi saya. Apalagi mesti Pak Uti sobel. Berarti apa yang kita lakukan di situ dan kita akan di situ itu udah kesel sama anak kalau kita telat yang langsung duduk tanpa berpikir yang assalamualaikum. Nah itu di situ itu respon kita terhadap emosi kita. Tetapi di setiap individu itu beda-beda Bapak Ibu respon emosinya. Karena emosi itu ada dua, emosi baik positif, ada emosi negatif. Emosi positif ya kita biasa kita senang, ketawa, kalau bahagia, emosi positif. Tapi kalau emosi negatif ya itu tadi kita kesel, kita marah, kita tempatkan. Bu Rina dapat bagaimana caranya mengatasi kalau reaktif itu bangun? Soalnya emosinya juga mendapat. Kalau Bu Rina gimana? Dengan cara menarik napas, menggunakan teknik jeda, itu yang saya ambil ketika saya emosi. Jadi kalau Bapak Ibu emosi, bisa kita dengan menggunakan cara tarik napas lalu dikeluarkan. Ya, oke. Kalau saya nyebut dulu astagfirullah. Jadi tunggu. Ya, astagfirullahaladzim. Ya, emang benar biasanya astagfirullahaladzim. Ya, nyebut dulu. Saya dengan lari. Tadi pulang dari waktu di kantor. Mengalihkan perasaan kesal emosi dengan menghindar dulu. Takut terjadi apa-apa dengan saya. Ya jeda dulu. Jeda berarti jeda dulu. Atau lari dulu atau olahraga dulu. Bisa Bu, coba Bu Rizka. Siapa Bu Rizka? Tarik napas, lulus dada, langsung menjerit. Saya mah menjerit dulu supaya semua emosinya keluar, udah lebih tenang, baru deh. Kalau udah cooling down, baru kita bisa. Baru agak tenang kalau udah menjerit tuh. Untuk menenangkan diri sih Bu, diam untuk menenangkan diri. Ya, berarti dari setiap individu ya beda-beda cara menenangkan atau mengatasi emosinya. Karena pada setiap individu mempunyai kecerdasan dalam mengelola emosi masing-masing. Ya, nah, karena waktu kita punya banyak ya jadi kita harus apa, Bapak Ibu? Harus bijaksana Mengelola kecerdasan emosi yang kita miliki.
Jadi dari cerita tadi kita bisa mencari kesimpulan bahwa emosi itu tidak serta-merta kita gunakan pada saat itu juga. Harus kita saring terlebih dahulu. Apa alasan anak tersebut terlambat? Apa alasannya dulu? Apakah dia punya kehidupan di rumah atau orang tuanya sakit atau orang tuanya dapat? Nah, akhirnya kalau kita emosi dulu udah marah duluan udah membuat yang tidak baik terhadap anak tersebut, nanti kita menyesal. Karena dia akan jadi utamanya orang tuanya sakit ternyata. Capek bu kalau marah-marah. Ya. Dari nggak habis ini ya, semoga aja. Ya, dan kemudian ya, kita semua sebagai pendidik kita berharap kecerdasan emosi yang kita miliki kepada setiap diri kita masing-masing dapat kita salurkan dapat kita imbaskan kepada anak-anak didik kita semuanya, dapat kita memberi nasihat kepada anak didik kita bahwa kecerdasan dalam mengelola emosi itu adalah sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di sekolah, di lingkungan rumah atau dimanapun berada. Dari saya cukup sekian. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Bapak Ibu berikan kepada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah.